Kenapa ya gaji naik tapi tetap saja terasa kurang? Kenapa setiap bulan kita bekerja keras, tapi tabungan tidak pernah benar-benar bertambah? Apakah masalahnya di penghasilan? Atau jangan-jangan cara kita mengelola uang yang salah? Kalau Anda ingin keuangan rumah tangga bukan hanya cukup, tapi meningkat dan penuh keberkahan, tonton video ini sampai selesai. Karena hari ini kita akan bongkar rahasia yang jarang dibahas. Setiap kepala keluarga pasti ingin satu hal, rumah tangganya tenang, anaknya tercukupi, istrinya tidak khawatir soal biaya. Tapi kenyataannya, banyak rumah tangga yang terlihat baik-baik saja di luar, namun di dalamnya penuh tekanan karena masalah keuangan. Dan mari kita jujur, masalah keuangan adalah salah satu penyebab pertengkaran terbesar dalam rumah tangga. Lalu bagaimana agar keuangan rumah tangga meningkat? Pertama, perbaiki niat dan mindset. Rezeki itu datang dari Allah, tapi cara kita mengelola rezeki menentukan apakah ia menjadi berkah atau hanya numpang lewat. Banyak orang fokus mencari uang, tapi lupa belajar mengelola uang. Kalau ember kita bocor, sebanyak apapun air yang dituangkan, tetap akan habis. Maka langkah pertama adalah menutup kebocoran. Mulailah mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun. Rp1.000, Rp2.000, jangan remehkan. Karena seringkali kebocoran bukan dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus berulang. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kita hidup di zaman media sosial. Semua orang terlihat sukses. Semua orang terlihat punya barang baru. Tapi ingat, yang terlihat belum tentu sesuai kenyataan. Jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat mampu. Keuangan meningkat bukan karena gaya hidup naik, tapi karena kontrol diri naik. Ketiga, bangun dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran. Kenapa ini penting? Karena hidup tidak selalu sesuai rencana. Sakit bisa datang, usaha bisa sepi, pekerjaan bisa berhenti. Kalau tidak punya dana darurat, kita terpaksa berhutang. Dan hutang yang tidak direncanakan bisa menjadi beban bertahun-tahun. Keempat, jangan hanya hemat, tambah penghasilan. Banyak orang terlalu fokus mengurangi pengeluaran, sampai lupa memperbesar pemasukan. Di zaman sekarang, peluang terbuka luas. Bisa jualan online, bisa jadi reseller, bisa manfaatkan media sosial, bisa monetisasi hobi. Satu sumber penghasilan itu rawan, 2 atau 3 sumber jauh lebih aman. Kelima, transparan dengan pasangan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Duduk bersama setiap bulan. Bahas kondisi keuangan. Tentukan target bersama. Karena rumah tangga itu tim, bukan jalan sendiri-sendiri. Keenam, mulai belajar investasi. Jangan hanya menabung, karena nilai uang bisa tergerus waktu. Pelajari emas. Pelajari reksadana. Pelajari usaha kecil. Mulai kecil tidak masalah. Yang penting mulai. Ketujuh, jangan tinggalkan sedekah. Ini bukan teori. Ini janji Allah. Sedekah tidak membuat miskin. Justru membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak orang heran, kenapa rezekinya seret padahal penghasilannya cukup? Karena mungkin ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Dan terakhir, biasakan bersyukur. Karena orang yang tidak pernah merasa cukup tidak akan pernah kaya. Tapi orang yang bersyukur, hatinya lapang, pikirannya jernih, keputusannya lebih bijak. Jadi kesimpulan dari video ini, keuangan rumah tangga meningkat bukan karena keajaiban semalam, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Disiplin, sabar, konsisten. Kalau hari ini masih berat, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita ilmu mengelola sebelum diberi lebih. Semoga rumah tangga kita diberi keberkahan, diberi kelapangan rezeki, dijauhkan dari hutang yang mencekik, dan dipenuhi ketenangan.